Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina wutuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Babul masajid. Bab masjid. Masjid dijamak daripada masjid, yaitu tempat untuk salat. Jazakallah khairan. Dalam bab ini ada 15 hadis. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid duri wa an tunadhaf wa tayyib. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu irsalah. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di Dur, di wilayah pemukiman, kampung lah. Wa antun tunadhaf wa tutayyab, dan di masjid tadi dibersihkan dan diberi wangi-wangian. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk membangun masjid. Dan Nabi sendiri mencontohkan, ya, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi sebelum membangun rumahnya sendiri, ya, belum bangun apa-apa, Nabi pertama membangun masjid dulu. Ini menunjukkan pentingnya membuat masjid. Dikatakan bahwa Nabi hijrah dari Mekah tanggal 27 Safar, ya, 27 Safar. Kemudian Nabi pilih jalan yang tak biasa dilalui, jalan ke selatan. Nabi bersembunyi di Gua Thur 3 hari, sehingga orang-orang Mekah tak dapat mengejarnya, tak mengetahui rute Nabi. Nabi bersembunyi di Gua Thur 3 hari, 29, 30, 27, 28, 29. Tanggal 1 Rabiul Awal. Tanggal 1 Rabiul Awal Nabi keluar dari Gua Thur menuju ke Yathrib, waktu itu Madinah. Tanggal 1 Rabiul Awal. Sampainya Nabi di Kuba, pertama Nabi sampai di Kuba, ya, Masjid Kuba sekarang ini, pada tanggal 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal, tepatnya hari Senin itu. Nabi di Kuba beberapa hari, ya, 8, 9, 10, 11, 12. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat baru Nabi bergerak dari Kuba ke Madinah, ke Masjid Nabawi sekarang ini.
Tapi di tengah jalan Jumat kan, Jumat ada perintah Allah untuk mendirikan sholat Jumat. Maka Nabi SAW mendirikan sholat Jumat di Bani Saliman namanya. Sekarang ini dibangun masjid, oleh pemerintah Saudi namanya Masjid Jum'ah. Masjid Jum'ah itu pertama kali Nabi sholat Jumat di Madinah Munawwarah. Habis sholat Jumat Nabi bergerak ke Madinah. Intinya dalam satu minggu, Senin sampai Jumat, seminggu kurang, Nabi telah mendirikan pertama Masjid Kubah. Pertama Masjid Kubah yang Allah katakan dalam Al-Quran, masjid yang didirikan atas dasar takwa, atas dasar takwa. Yang kedua, Nabi memang enggak mendirikan Masjid Jum'ah, tapi meletakkan sejarah pertama sekali Jumat dilaksanakan di tempat itu, sehingga setelah itu dibangun Masjid Jum'ah. Kemudian yang ketiga, Nabi membangun Masjid Nabawi. Sebelum Nabi bangun rumahnya, adalah Nabi perlu rumah kan, tapi menunjukkan pada umat pentingnya membangun masjid. Sebelum Nabi membangun rumahnya, Nabi membangun masjid dulu. Ya, 3 masjid, ada 2 masjid, Masjid Kuba dan Masjid Nabawi didirikan. Masya Allah. Dalam masa kurang dari 1 minggu itu, Pak. Nabi ingin memberitahu pada umat, setiap orang harus berhubungan dengan masjid. Setiap individu umat ini harus ada hubungan dengan masjid. Jadi kita ini membentuk hubungan dengan masjid-masjid kita. Jangan ada satu umat Islam yang putus hubungan daripada masjid. Nah, itu. Di kampung kita keliling, Pak ya. Jangan ada satu orang umat Islam, satu orang tetangga kita yang putus hubungan dengan masjid. Artinya enggak ke masjid sama sekali. Baik Jumat, baik Idul Fitri, Idul Adha, tak pernah ke masjid sama sekali. Tapi dia Islam. Nah, kita risau itu. Ya, karena misi Nabi menghubungkan semua orang Islam kepada masjid. Masjid ini penting sekali, Pak ya. Nabi mengatakan, tawasbasallahu liman atal masjid kama yatawasbas ahadukum idza ghaba ahlihi tsumma raja ilaihim. Allah menyambut dengan gembira. Allah menyambut dengan gembira. Tawasbas ini artinya wajahnya berseri-seri, ya. Tawasbasa. Allah menyambut dengan gembira seseorang dari kalian yang datang ke masjid. Allah menyambut dengan gembira orang yang datang ke masjid lebih gembira daripada satu orang keluarga yang anggota keluarga kehilangan, terlalu lama kehilangan dan datang lagi. Anaknya terlalu lama hilang, datang lagi. Gembira orang tuanya. Gembira kan? Nah, Allah lebih gembira dengan seorang hamba yang datang ke masjid daripada itu lagi. Masya Allah. Jadi masjid dibangun bukan untuk tiang-tiang, lampu-lampu, bukan untuk Ramadhani, karpet. Di masjid dibangun untuk umat Islam. Bagaimana umat Islam membentuk hubungan dengan masjid, sehingga kita semua umat Islam ini ada hubungan dengan masjid. Kata Nabi, perumpamaan masjid dengan orang Islam ini perumpamaan unta yang terikat dengan ikatannya. Unta ini selagi terikat dengan kandangnya, tali tadi,
masih menyambung kandangnya, maka dia akan lari-lari, dia akan menjauh-menjauh. Ketika talinya habis, maka akan balik lagi. Ketika talinya habis, dia akan balik lagi. Jadi umat Islam jauh daripada masjid, sibuk dengan urusan dunia bagaimanapun, tapi ketika mentok balik ke masjid lagi. Ketika mentok balik ke masjid lagi. Tapi kalau tali tadi putus, maka unta akan kehilangan arah, tak tahu lagi jalan ke masjid. Nah, penting tali ini jangan putus. Umat Islam perumpamaan seperti unta yang diikat dengan kandangnya. Jadi sesibuk apapun kita, selemah apapun kita, hubungan dengan masjid tolong jangan diputuskan. Hubungan dengan masjid bentuk terus. Hubungan dengan masjid ini didapatkan dengan kita sering-sering ke masjid. Ya, sering-sering ke masjid. Nabi mencontohkan itu. Jadi fungsi masjid di zaman Nabi bukan hanya sholat 5 waktu, tapi fungsi masjid di zaman Nabi 24 jam. Ketika umat ada masalah, ke masjid. Itu fungsi masjid. Ketika umat ada masalah, kemana? Ke masjid. Kapanpun ada masalah, ke masjid. Karena umat mengetahui kunci masalah ada di masjid. Penyelesaian masalah ada di masjid. Masya Allah. Pernah Nabi di masjid waktu buka sholat, waktu duha gitu. Kemudian satu orang masuk masjid, dan dia sholat. Habis sholat, Nabi tanya dengan sahabat yang dari dekat dia, kalian tahu nggak ngapa dia sholat? Kalian tahu nggak ngapa dia sholat? Padahal waktu buka sholat nih, waktu buka sholat lima waktu maksudnya. Tidak ya Rasulullah, dia sholat gara-gara garam gak ada di rumahnya. Gara-gara garam gak ada di rumahnya. Minta garam kemana? Ke masjid. Masya Allah. Ya, ini Nabi mendidik umat nih. Minta perkara yang sepele saja ke masjid. Apalagi minta perkara yang besar. Dan Nabi mencontohkan juga. Nabi sendiri mencontohkan. Nabi datang ke rumah ibunda Aisyah. Wahai Aisyah, adakah makanan? Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, enggak ada. Maka Nabi ke masjid. Nabi sholat 2 rakaat. Setelah Nabi sholat 2 rakaat, Nabi pulang ke rumah lagi. Tanya, wah Aisyah, adakah makanan? Ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi ke masjid lagi. Nabi sholat 2 rakaat. Pulang ke rumah, wahai Aisyah, adakah makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Nabi kemana? Ke masjid lagi. 3 kali. Nabi ke masjid lagi, sholat 2 rakaat lagi. Nabi pulang ke rumah, wahai Aisyah, adakah makanan? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, semoga Allah merahmati engkau, barusan ada kiriman makanan dari keluarga Utsman. Dari keluarga Utsman. Makanlah. Ini satu ya. Nabi ajarkan kepada umatnya untuk menyelesaikan masalah dari masjid. Nabi tahu bahwa para sahabat-sahabatku ini rela berkorban demi aku. Jangankan hartonya, nyawanya pun rela dikorbankan demi Nabi. Tapi ketika tidak ada makan di rumah Nabi, Nabi tidak minta ke rumah Abu Bakar mertuanya. Nabi tak minta ke rumah Utsman, ke rumah Abdurrahman bin Auf, orang kaya-kaya.
Nabi tak pergi ke rumah siapapun. Nabi pergi ke mana? Ke rumah Allah, ke masjid. Nabi ajak kepada umatnya, apapun masalah minta sama Allah. Apapun masalah pergi ke masjid. Dan Allah buat 3 kali Nabi sholat. Bukan berarti sholat Nabi enggak makbul. Bukan berarti doa Nabi enggak makbul. Bukan berarti sholat Nabi enggak hebat. 3 kali bolak balik. Apa faedahnya? Apa rahasianya? Allah ingin menunjukkan, Nabi ingin menunjukkan kepada umat, masalah kamu sampai selesaikan dari masjid. Sekali ke masjid tak selesai, jangan bosan datang ke masjid sampai selesai. Jangan putus ke masjid. Kalau kita kan ke masjid pertama, belum ke rumah, belum ada makanan, kemana Pak? Cari ke mertua, cari ke kawan. Ya. Kami ingin menunjukkan, tidak. Selesaikan dari rumah Allah. Selesaikan dari rumah Allah. Nah, hari ini umat Islam tidak tahu harga datang ke masjid. Hari ini umat Islam tidak tahu harga datang ke masjid. Sehingga mereka datang ke rumah-rumah selain rumah Allah, minta bantuan. Hari ini umat Islam tidak tahu harga datang ke masjid, sehingga mereka minta bantuan ke rumah selain rumah Allah. Orang kaya minta proposal, pejabat minta proposal, ya, kemana-mana minta proposal. Kalau hari ini umat Islam tahu tentang harga datang ke masjid, maka mereka tidak akan pernah mengetuk pintu-pintu lain kecuali pintu Allah. Kalau umat Islam hari ini tahu harga datang ke masjid, maka mereka hanya minta mengetuk pintu Allah saja. Insyaallah. Jadi Nabi memerintahkan kita membangun masjid di kampung-kampung dan dibersihkan dan dikasih minyak wangi. Nah, ini ada masjid ya, ada masjid dibersihkan dan dikasih minyak wangi. Hukum membersihkan masjid, ya, sunnah. Nabi SAW di masa Nabi ada satu orang perempuan tua, satu perempuan sauda, warna kulit hitam, tua, hitam lagi, negro. Tapi kebiasaan perempuan ini karena takumul masjid, kebiasaannya menyapu masjid, membersihkan masjid, menyapu masjid. Maka Nabi SAW satu hari tak melihat dia. Nabi tanya, mana perempuan yang biasa menyapu masjid tadi? Kata sahabat, ya Rasulullah, tadi malam beliau meninggal dunia. Tadi malam beliau meninggal dunia. Kami tak ingin mengganggu engkau, kami selenggarakan jenazahnya sendirian tanpa engkau. Sahabat-sahabat Nabi tak ingin mengganggu Nabi, sahabat Nabi selenggarakan jenazahnya selain Nabi, tanpa Nabi. Maka Nabi mengatakan, ka'annahum taqalluha, kalian agak mudah, sepele perempuan tadi. Mana kuburannya, kata Nabi? Mana kuburannya? Maka Nabi dan para sahabat pergi ke kuburannya. Nabi sholat jenazah di atas kuburannya. Boleh bagi wali yang belum sholat jenazah, boleh mensolatkan jenazah di atas kuburan. Sholat jenazah apa ya? Bukan sholat sunat. Sholat jenazah kan ada rukuk, tak ada sujudnya. Sholat jenazah boleh. Maka Nabi mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmah wa inna Allah ta'ala yunawwirha bisolati alaihim. Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan, dan sesungguhnya Allah telah menerangi kuburan tadi dengan salatku kepada mereka.
Jadi perkara membersihkan masjid bukan perkara kecil. Nabi sendiri mencontohkan perempuan itu besar di mata Allah, di mata Nabi. Dan berkat sholat Nabi ke atas kuburannya, kuburannya bercahaya. Ada riwayat mengatakan, Nabi mengatakan, Ra'aitu, aku melihat pada perempuan tadi di dalam kuburannya, yaitu di alam tanah, sedang membersihkan masjid, sedang memungut sampah di masjid. Masya Allah. Jadi kata Nabi, kama ta'isun tamutun, sebagaimana kamu hidup kamu akan mati seperti juga. Bagaimana tamutun tub'atsun, dan sebagai kamu mati kamu akan dibangkitkan seperti itu juga. Allah. Jadi perempuan yang nggak sepele marbot masjid, karena ada hubungan dengan masjid, lebih mulia daripada presiden yang tak ada hubungan dengan masjid. Demi Allah, Pak. Presiden orang kafir misalnya, ya, tak ada hubungan dengan masjid. Dengan marbot masjid yang dianggap rendah oleh masyarakat, marbot masjid ini karena ada hubungan dengan masjid, di mata Allah lebih mulia dibandingkan presiden tadi. Jadi apapun yang berhubungan dengan masjid pasti mulia. Apapun yang berhubungan dengan masjid pasti mulia. Karpet nih, ya, dibandingkan dengan karpet hotel bintang 5, nggak seberapa harganya, Pak. Hotel bintang 5 itu lebih mahal lagi. Tapi hotel bintang 5 itu karpetnya diinjak dengan sepatu, ya, dengan sandal, diinjak aja. Karpet masjid dibersihkan, ya, tak berani diinjak dengan sepatu, bahkan dicium-cium lagi, disujutin karpet masjid. Al-Quran, semua orang masjid nih, lampu-lampu, kipas angin, pasti mulia. Apalagi manusianya. Jadi kalau bicara masjid dipancang, Pak, ya. Pertama disuruh bangun masjid, kemudian disuruh membersihkan masjid, disuruh memberikan minyak wangi, haruman masjid, diharumi masjid tadi. Itu tugas kita. Kemudian membangun atau membentuk amalan masjid, membentuk amalan masjid. Ini penting, ya. Masjid dibangun bukan untuk tiang-tiang, bukan untuk permandan-permandan, tapi untuk umat Islam, untuk dibangun amalan masjidnya. Maka nanti ada hadisnya, Nabi melarang kita tasyyidil masajid, mengkokohkan masjid, memperindah masjid, dilarang. Maka ada hadisnya, nanti ada hadisnya, termasuk tanda kiamat adalah orang-orang mulai berbangga-bangga membangun masjid. Masjid sebulan, masjid si anu, wih bagusnya. Orang terkesan dengan bangunannya, terkesan dengan bangunannya, tak terkesan lagi dengan amalan di masjid itu. Amalan di Masjid Nabawi begitu hebat, Pak, tapi bangunan Masjid Nabawi enggak hebat. Di Masjid Nabawi itu lantainya di zaman Nabi, Pak, ya, lantainya masih tanah, kerikil-kerikil, atapnya masih pelepah kurma, sehingga kalau hujan turun ke Madinah, maka Nabi dan para sahabat sholat di atas lumpur. Hujan masuk, tak bisa menampung hujan, masuk masjid, sehingga tanahnya pun tanah, ya, jadi lumpur. Nabi dan sahabat sholat di atas lumpur. Itu berapa tahun, Pak? Sampai Nabi meninggal dunia. Masjid Nabawi. Kemudian di zaman Nabi, Masjid Nabawi tidak ada lampu, sehingga Nabi dan para sahabat sholat isya dan sholat subuh dalam kegelapan.
Tak ada lampu. Lampu pertama kali didatangkan ke masjid pada tahun 9 Hijriah. Nabi meninggal tahun 10. Tahun 11 ya, nah meninggal tanggal Rabiul Awal. Tahun 9 Hijriah oleh sahabat Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari orang yang pertama kali mendatangkan lampu ke masjid. Jadi 9 tahun Nabi dan para sahabat sholat subuh dan isya dalam kegelapan. Sehingga sahabat mengatakan, kami enggak tahu sahabat samping kami. Saking gelapnya, sahabat enggak tahu sahabat samping dia. Itu Pak. Tetapi dari masjid yang seperti itu, yang sederhana seperti itu, tersebar hidayah ke seluruh alam. Hidayah tersebar ke seluruh alam. Sampai sekarang ya, dikunjungin. Masya Allah. Karena apa? Karena amalannya, kerohaniannya. Maka itu sebelum kita membangun fisik masjid, bangun dulu orang-orang masjidnya. Orang-orang masjidnya perlu dibentuk pikirnya supaya meramaikan masjid. Ya. Ini panitia masjid, namun tercantum di masjid tapi tak pernah ke masjid. Aneh Pak ya. Di samping kita membangun masjid dengan karpetnya, dengan bangunan yang bagus, indah semuanya, bagus itu. Kita nggak melarang, bagus itu. Tetapi ingat, yang lebih penting daripada itu bangun orang-orangnya. Masya Allah. Hadis yang kedua, qala Rasulullah SAW, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah membinasakan orang Yahudi, mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, ini ya, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Wazada wan nasara, dan semoga Allah menghabiskan binasakan orang Nasara juga. Kanu idza mata fihim, adalah apabila mati di antara mereka ar-rajul saleh, laki-laki saleh, banau ala qabrihi masjidah, mereka membangun di atas kuburannya masjid. Ulaika syirarul khalqi, kata Nabi, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi menjadikan kuburan bagi masjid haram. Ya, kuburan awalnya kuburan, kemudian bangun masjid di situ, itu haram hukumnya. Bedakan antara masjid dulu baru masuk kuburan, beda. Di Masjid Nabawi, masjid dulu kan, baru Nabi dikuburkan di kamar ibunda Aisyah, masuk perluasan masjid, jadi masuk dalam masjid, itu lain. Tapi kuburan awalnya, kemudian kuburan tadi untuk menghormati orang kuburan tadi dibangun masjid, nah itu lain lagi. Ini orang Yahudi dan Nasrani, apabila orang soleh meninggal di antara mereka, mereka menjadikan kuburan mereka sebagai masjid-masjid. Tidak boleh Pak ya. Adapun pertama kali masjid, kemudian kuburan masuk ke dalamnya, itu diperbolehkan, asalkan syaratnya ada pembatas antara kuburan dengan masjid, dinding, sehingga orang sholat tidak menghadap ke kuburan, menghadap dindingnya. Kata Nabi, ulaika syirarul khalqi, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi menjadikan menghormati orang itu baik-baik, tapi kelebihan menghormatinya sehingga menyembahnya seolah menyembahnya, maka itu enggak bagus. Termasuklah di masjidnya Alhamdulillah enggak ada Pak ya, enggak ada gambar-gambar ya, termasuklah gambar-gambar ya.
Gambar-gambar itu walaupun dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan, ulama kita memperbolehkannya, ulama Syafi'i, ulama Indonesia, ulama Yaman memperbolehkan gambar-gambar. Ya. Tetapi terutama di masjid ya, di dekat pengimaman arah kiblat, jangan ditaruh gambar-gambar. Ya. Yang nanti memalingkan tawajuh orang, itu Pak. Kalau saya ini karena mendapatkan pendidikan dari Pakistan, ulama bermazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi gambar foto itu haram. Gambar foto itu haram, semua mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, ulama-ulama Pakistan, Afghanistan, ya, semua mazhab Hanafi haram hukumnya. Maka karena saya dapat dari sana, cenderung ke sana, tapi saya tak mengatakan haram. Saya tak mengatakan haram, tapi sebaiknya di masjid-masjid enggak ditempel. Alhamdulillah masjid kita enggak ada gambar ya. Selain masjid tempat sholat, apa fungsi masjid? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid. Al hadis muttafaqun alaih. Nabi pernah mengutus satu rombongan perang jihad. Mereka pulang membawa tawanan perang, membawa tawanan para orang kafir. Maka orang kafir tadi diikat di tiang masjid. Nah, boleh nggak itu Pak? Memasukkan orang kafir ke masjid dan ngikat dia dalam tiang masjid, boleh nggak? Boleh. Ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Ya. Jadi sebagai penjara. Sebagai penjara. Kalau mereka ingin buang hajat, diikat ikatannya, dilepas ikatannya. Nanti balik lagi, diikat lagi. Biasanya itu 3 hari. Tawanan perang diikat di Masjid Nabawi berapa hari? 3 hari. Selama 3 hari tadi dikasih makan, diikram, dimuliakan, ya, dibiarkan dia melihat keadaan masjid, orang Islam di masjid. Selepas 3 hari dibebaskan. Pas 3 hari Nabi panggil dia mau masuk Islam atau balik ke negeri kamu. Kebanyakan tawanan perang yang dekat di masjid setelah 3 hari masuk Islam, karena terkesan dengan amalan masjid, terkesan dengan amalan orang Islam di sana. Maka Nabi memerintahkan untuk memuliakan tawanan perang tadi, sehingga dalam riwayat kami memuliakan tawanan perang kami sehingga kami mengasihi mereka gandum yang halus untuk kami gandum yang kasar. Kata para sahabat, untuk menjalankan wasiat Nabi tadi, kami rela memberikan kepada tamu tadi, kepada tawanan perang tadi, makanan yang bagus, untuk kami dan keluarga kami makanan yang jelek. Masya Allah. Untuk orang kafir tuh Pak. Masya Allah. Nah, selama 3 hari mereka masuk Islam dan terkesan dengan akhlak orang Islam. Masya Allah. Jadi di masjid boleh orang kafir masuk? Boleh. Yang tidak boleh masuk orang kafir itu hanya satu, Masjid Haram, Masjidil Haram. Selain Masjidil Haram tak ada larangan, tak ada larangan, cuman pakai adab. Kalau masuk masjid pakai pakaian tertutup, jangan pakaian terbuka. Masya Allah. Sekarang ini yang masuk ke masjid itu yang pakaian terbuka tadi bukan orang kafir, orang Islam. Orang Islam pakaian terbuka. Mereka mengajarkan orang kafir sendiri, ya. Walaupun pakai sholat pakai jilbab, sholat pakai mukena, habis sholat buka lagi, pakai rok pendek lagi dia. Masya Allah. Maka di pintu masjid disiapkan itu mukena,
Sebelum masuk ke masjid pakai mukena dulu, pakai jilbab dulu. Kalau di Malaysia tuh ya banyak masjid-masjid yang seperti itu, ya. Tempat wisata, tapi dipakai mukena. Ya. Di Istiqlal juga Istiqlal. Jadi masjid boleh orang kafir masuknya, kecuali masjid haram. Masjidil Haram, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali mengatakan haram orang kafir masuk Masjid Haram. Haram orang kafir masuk ke Masjid Haram. Tapi Imam Maliki mengatakan tidak mengapa. Tidak mengapa. Maka sekarang nih Masjid Haram ada kontraktor ya, kontraktor yang orang kafir, orang Jepang, orang Filipina, pekerja-pekerjanya. Mereka nggak Islam, tapi mereka bekerja sebagai pembangun Masjid Haram. Boleh nggak masuk masjid, Pak? Maka ulama Saudi mengambil pendapat Imam Maliki, mengatakan boleh orang kafir masuk masjid. Itu alasannya, ya. Untuk keperluan boleh. Tapi tiga mazhab lain, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali tidak boleh. Imam Maliki hanya membolehkan. Itu khusus untuk Masjid Haram. Innahum rijs, kata Allah. Kenapa mereka tidak boleh masuk masjid? Karena mereka kotor. Mereka itu najis akidahnya. Najis akidahnya, kotor akidahnya. Innahum rijs. Dan yang keempat, An Umar radhiyallahu anhu marra bi Hasan yunshidu fil masjid falahadha ilaihi faqala qad kuntu unshidu fihi fa fi man huwa khairum minkum tafa'alai. Sayyidina Umar bin Khattab lewat masjid, didapatinya di masjid Sayyidina Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini sahabat Nabi yang ahli nasyid, ya, ahli apa nama itu, poultry, bahasa Inggris poultry, puisi, ahli puisi, ahli. Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, kata Nabi, Hasan bin Sabit ini puisinya itu lebih menusuk pada orang kafir ketimbang pedang kamu menusuk mereka. Pedang kamu menusuk orang kafir itu belum seberapa sakitnya dibandingkan sakitnya puisi Hasan bin Sabit kepada mereka tadi. Hasan bin Sabit ini orangnya nggak pemberani, ya, orangnya nggak pemberani. Kalau jihad dia Nabi pakai untuk menjaga perempuan, di khemah perempuan, tak perlu ke laki-laki, tak perlu perang, karena dia penakut orangnya. Hasan bin Sabit, tapi dia punya puisi, masya Allah. Nah, pernah Sayyidina Umar lewat di masjid, dia mendapati Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu sedang berpuisi, sedang membacakan nasyid, bersenandung. Maka Sayyidina Umar melihat dia dengan pandangan sinis, di masjid baca nasyid. Nah, gitulah kan. Maka kata Sayyidina Hasan, sungguh aku dulu pernah di masjid ini menandungkan nasyid juga, dan di masjid ini ada orang yang lebih daripada engkau, wahai Umar. Ini siapa? Rasulullah. Tapi Rasulullah enggak larang aku. Nah, dulu aku di zaman Nabi sama menandungkan puisi-puisi juga, melantunkan nasyid-nasyid juga. Ada orang yang lebih dari engkau, wahai Umar. Siapa itu? Rasulullah. Rasulullah nggak bareng aku. Sekarang kok ingin bareng aku? Nah, ini diperbolehkan di masjid, dilagukan, disenandungkan nasyid-nasyid.
Dengan syarat apa? Nasyid tadi berisi puji-pujian kepada Allah, pujian kepada Nabi, pujian kepada Islam. Nah, boleh Pak ya, anak-anak kita baca qasidah-qasidah, nasyid-nasyid itu boleh di masjid. Menunggu iqamat baca Allah wujud kidamba qawas 20 itu boleh ya. Nah. Zikir. Jadi intinya bernasyid diperbolehkan. Masalahnya boleh enggak nasyid tadi diiringi dengan musik? Itu berbeda pendapat. Berbeda para ulama. Ada yang mengatakan musik ya seperti hadroh diperbolehkan di masjid. Ya, ada yang mengatakan hadroh tidak diperbolehkan walaupun di masjid. Nah, di antara ulama yang tidak memperbolehkan hadroh di masjid adalah Syekh Nurdin Marbau, Syekh Nurdin Al-Marbawi dari Bogor, ulama Indonesia dari Bogor yang tinggal di Mekah. Banyak karang-karangannya. Beliau termasuk nggak boleh ya pakai hadroh di masjid. Ulama-ulama lain memperbolehkan. Insyaallah ya. Jadi ikhtilafnya bukan di nasyidnya. Nasyidnya diperbolehkan. Ikhtilafnya di alat musiknya. Alat kompangannya. Apakah diperbolehkan di masjid atau tidak diperbolehkan di masjid? Hadis berikutnya wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyakun la radallahu alaik fa innal masajida lam tubna li hadza wa muslim. Ini penting Pak ya. Apabila kalian mendengar seorang laki-laki mengiklankan barang yang hilang, mengiklankan barang yang hilang di masjid di depan, sampai nak ketemu barang ini, sampai ketemu ini, mengiklankan barang yang hilang di masjid, maka doakan untuk dia, semoga Allah tidak mengembalikannya kepada engkau. Tak boleh mengumumkan barang yang hilang, tak boleh di masjid. Ya. Bahkan disuruh doakan. Apa doanya? La radallahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang tadi pada engkau. Kenapa? Karena masjid bukan dibangun untuk itu, kata Nabi. Masjid dibangun bukan untuk mengumumkan barang yang hilang. Kalau ingin cari barang hilang di pintu masjid, setiap orang keluar dari masjid dihilangkan. Saya mau ketemu jam saya mau ketemu dompet saya, boleh, tapi jangan di masjid. Itu Pak ya, mengiklankan barang yang hilang dilarang di masjid. Di mana tepatnya? Di luar masjid. Zaman sekarang Ustaz, bahaya Ustaz. Zaman sekarang orang pakai mic. Kalau di luar tidak ada mic, gimana supaya iklannya menyebar ke seluruh masyarakat? Nah, kenapa? Di Pakistan ada 2 mic. Satu mic yang letak di dalam, satu mic betul-betul di luar. Letak di luar letaknya. Mic yang di luar tadi dipakai kapan? Memakai untuk iklan, dipakai untuk iklan kematian. Kalau kematian di kampung tadi, iklan situ. Jadi mengiklan ke kematian di luar masjid, mengiklan barang hilang di luar masjid. Walaupun suaranya satu speaker di atas, tapi mengiklankannya di luar. Nah, itu bagus tuh Pak. Itu hilang terbagus tuh. 2 hari hilang tanya. Dipakai ini, pakai kerangkengnya, kerangkeng. Itu di Pakistan nih gitu. Ada 2 masjid, ada 2 speaker. Jadi ada hadis yang mengatakan dilarang mengiklankan atau mengumumkan kematian dalam masjid. Ada hadisnya. Dilarang mengiklankan atau mengumumkan kematian dalam masjid. Ada. Memang kalau kita mendapati orang yang enggak senang dengan itu, jangan dimarahi. Karena memang ada dasarnya. Ada dasarnya mereka.
Tapi sekarang ini di Indonesia tempat mengiklankan yang terbaik di masjid. Ya, dulu ada sis kamling, ada tempat perkumpulan, kalau kumpul orang-orang. Sekarang tempat perkumpulan, tempat iklan yang paling baik di mana? Di masjid. Tak ada yang lain, pilihan lain. Maka dia dibuat di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia bapak si fulan, ibu si fulan, dan kuburan jenazah akan dikuburkan di situ jam sekian. Bagus juga mengiklankan itu. Tapi sampai ada solusinya. Nah, solusi yang terbaik itu solusi 2 mik ini. Jadi mengiklankan barang yang hilang tak boleh di masjid. Kalau mau menghilangkan benda hilang di luar masjid, atau di masjid diperbolehkan, tapi samping gitu, Pak, lihat nggak jam saya, Pak? Tidak diiklankan secara besar, tapi infiradi, bersifat individual. Adapun diiklankan secara besar nggak boleh. Kemudian larangan-larangan lagi di masjid. Idza ra'aitum may yabi wa yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratak. Apabila kalian melihat orang yang menjual membeli di masjid, jual beli di masjid, maka katakanlah kepada dia, semoga Allah tidak melabahkan perdaganganmu, tidak menguntungkan perdaganganmu. Nah, didoakan supaya bangkrut, rugi. Tidak boleh berdagang di masjid. Nah, ya. Sekarang berdagang di masjid. Kalau berdagang buka lapak di masjid nggak ada mungkin ya. Masih jarang. Buka lapak di masjid. Paling buka lapak itu di luar masjid, di luar masjid itu boleh. Ya. Tapi di masjidnya, ya, transaksi jual beli di masjid, tanpa kita sadari, Shopee sekarang nih membuat kita di masjid juga. Ibu-ibu, bapak beli Shopee di masjid. Nah, ya, hati-hati Pak ya, kalau melihat buka Shopee, doakan. Ya. Zaman sekarang ini jual beli diam. Dalam mazhab Syafi'i jual beli tidak sah kalau diam. Jual beli bil mu'athah namanya, saling serah terima, tidak sah. Tidak ada akad dari penjual, tidak ada akad dari pembeli. Aku jual, aku beli, tak ada, enggak sah. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah sah. Ya. Nah, sekarang ini kebanyakan mazhab Syafi'i mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi jual beli diam, saking diamnya di masjidnya. Tapi menyerahkan barang di masjid boleh. Misalnya Bapak jual beli di luar, jual di rumah luar, barangnya belum Bapak kasih, nanti kita di masjid ya. Bapak bawa barang ke masjid. Kemudian pembelinya datang ke masjid, awak serahkan, boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu akadnya. Yang tidak boleh akadnya. Mengadakan akad jual beli dalam masjid. Menyerahkan uangnya, menyerahkan barangnya tanpa akad boleh. Nah itu. Yang penting akad jangan di masjid. Apalagi yang dibuat di masjid, Nabi melarang la tuqamu al-hududa fil masajid wa la yustaqadu fiha. Jangan hukuman had ditegakkan di masjid. Jangan ada hukuman had, hukuman potong tangan, hukuman apa lagi? Dicambuk, menuin khamar dicambuk, hukuman had ya. Ada kalau dibunuh kisos namanya, kisos. Kalau pencuri potong tangan hadnya.
Kalau berzina, hadnya. Kalau dia belum menikah maka dicambuk 100 kali cambukan. Kalau sudah menikah maka dirajam, dilempar sampai mati. Kemudian kalau dia menuduh berzina, menuduh orang lain berzina, tak terbukti, enggak terbukti, maka dicambuk 80 cambukan. 80 cambukan. Kalau dia minum khamar mabukan, dicambuk 40 cambukan. 40 kali cambukan. Itu had namanya, hukuman had terhadap Allah. Jangan ditegakkan had dalam masjid. Masjid bukan dibangun untuk itu, kata Nabi. Ya, dilarang menegakkan had dalam masjid. Maka kalau di Saudi, ya, kisos atau potong tangan itu di Jeddah. Itu di Jeddah, di luar masjid, lapangan. Di lapangan, di luar masjid. Masya Allah. Jadi di masjid tidak boleh. Diharam, di Mekah nggak boleh. Di Mekah dilarang menegakkan hukum had di masjid di Mekah. Dilarang kisos di Mekah karena tanah haram. Tanah haram, diharamkan pembunuhan di Mekah. Walaupun pembunuhan tadi pembunuhan hak. Pembunuhan karena hak itu dilarang. Jadi pembunuhan dilakukan di luar tanah haram. Di luar tanah haram, itu di Jeddah. Wala yustaqadu fiha, dan tidak boleh menegakkan hukuman kisos di dalam masjid. Jadi kalau menghukum di luar masjid. Nah, ini masalahnya nih pondok-pondok pesantren. Kami sekarang ini masih susah untuk menghukum santri di luar masjid. Santri yang melanggar di mana? Dipanggil di masjid, dihukum di masjid. Nah, ini susah ya. Nabi melarang menegakkan hukuman di masjid. Jadi kalau bisa pondok pesantren menegakkan hukuman tadi di luar masjid. Di luar masjid. Di masjid jangan dihukum santri. Kalau hukum santri, ajak ke masjid. Tuh. Anak Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'd yaumul khandaq fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qaribin, muttafaqun alaih. Masjid sebagai tempat apa? Tempat rumah sakit. Tadi tempat penjara bagi tawanan perang. Sekarang masjid apa sebagai tempat rumah sakit? Sena Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad ini banyak, Pak. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas satu. Ada Sa'ad bin Mu'az satu. Ada Sa'ad bin Ubadah. 3 orang Sa'ad ini. Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi mengatakan termasuk 10 orang ahli surga. 10 orang ahli surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Ubadah termasuk pimpinan orang Madinah. Pimpinan orang Madinah. Ketika Nabi meninggal dunia, maka penduduk Madinah ingin membaiat dia menjadi pimpinan. Jadi ketika Nabi meninggal dunia 1 hari 2 hari, orang-orang Ansor berkumpul untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah. Karena dia adalah pimpinan orang Madinah. Kemudian yang ketiga Sa'ad bin Mu'az ini. Sa'ad bin Mu'az ini meninggal ketika Nabi masih hidup. Sa'ad bin Mu'az ketika perang Khandaq tertusuk akhulnya. Akhul ini pergelangan kakinya. Ya. Akhul di sini ya. Apa namanya? Dengan tombak sehingga sakit ya kan, darah keluar terus. Maka untuk merawat dia, Nabi membangun khemah dalam masjid. Nabi membuat khemah dalam masjid untuk merawat dia. Jadilah masjid sebagai rumah sakit. Masjid sebagai rumah sakit. Dan Nabi sering datang kepada dia, menjenguk dia. Sampai 1 hari beliau meninggal dalam masjid. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Tiga-tiga Sa'ad ini orang besar semua. Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah. Jadi fungsi masjid sebagai rumah sakit juga, merawat orang sakit.
Wa anha radhiyallahu anha qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila habasyah yal'abuna fil masjid. Yang ketiga, fungsi masjid sebagai tempat bermain. Kata Ibunda Aisyah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nutupi aku. Ya, nutupi aku melihat kepada orang Habasyah bermain tombak-tombakan dalam masjid. Ya, orang Habasyah kan main tombak dalam masjid, Ibunda Aisyah melihatnya. Nabi di depan Ibunda Aisyah, pundak Nabi ini tempat lehernya Ibunda Aisyah. Lehernya Ibunda Aisyah dekat Nabi. Melihat kepada orang Habasyah main tombak-tombakan dalam masjid. Berapa lama lah tuh ya, seorang perempuan yang masih muda melihat orang bermain di masjid. Nabi sabar nunggunya sampai Ibunda sendiri yang berpaling. Masya Allah, ini ikram daripada istrinya ya. Jadi di masjid tempat latihan jihad, tempat latihan jihad boleh, asal bukan waktu sholat, boleh masjid sebagai tempat latihan. Masya Allah. Ini kita jadikan masjid sebagai tempat sakral betul sepanjang waktu 24 jam. Tak boleh anak-anak lari di masjid. Ya, kalau anak-anak itu lari di masjid waktu bukan sholat, tak mengganggu dia, silahkan main-mainan di masjid. Yang penting jaga kebersihan. Apa hukum bawa anak-anak ke masjid, Pak? Apa hukum bawa anak-anak ke masjid? Ada hadis, jannibu masajidakum al-majanin wasibyan. Jauhilah masjid-masjid kalian dari dua golongan, dari orang gila dan dari anak-anak. Ada hadisnya, dilarang membawa ke masjid orang gila dan anak-anak yang belum mengerti apa-apa. Maka fungsi apa membawa anak-anak ke masjid, kalau dia sudah mengerti atau dia enggak mengerti tetapi tunak, ya bisa dikontrol, enggak apa, tidak apa-apa. Tapi kalau anak-anak tadi tak mengerti dan tak bisa dikontrol, kalau orang sholat dia nganggu-nganggu, sebaiknya tak dibawa ke masjid. Tak dibawa ke masjid. Adapun anak SD sudah mengerti mereka, ya kelas 1 SD sudah ngerti itu. Ya, apalagi kelas 6 SD. Itu sudah enggak apa ke masjid, enggak apa ke masjid. Yang enggak mengerti itu umur 2 tahun. Teriak-teriak dia. Orang sholat teriak-teriak dia kan. Nah, enggak mengerti. Nah, itu yang diusahakan dirumahkan dulu. Diusahakan dirumahkan dulu. Ya. Dibawa ke masjid oleh bapaknya ketika sudah mengerti. Intinya boleh bawa anak ke masjid boleh, tapi sudah mengerti atau bisa dikontrol. Ya. Anha radhiyallahu anha anna walidata sauda kana laha khibaun fil masjid fa kana ta'tini fatahaddatsu indi. Dari Ibunda Aisyah adalah wanita tua hitam kulitnya, dia punya khemah dalam masjid. Punya khemah dalam masjid, tinggal di masjid. Masya Allah. Dan dia sering mendatangi aku, berbicara dengan aku, kata Ibunda Aisyah. Berbicara dengan aku. Nabi memperbolehkan. Nabi memperbolehkan. Dan selanjutnya al-busaku fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Membuang ingus. Membuang ingus dalam masjid adalah kesalahan dan kafarohnya adalah menguburkannya. Membuang ingus atau meludah dalam masjid adalah kesalahan. Kafarohnya, penghapus dosanya adalah menguburnya. Kalau Masjid Nabawi dulu pasir Pak ya, tanah bisa dikubur langsung. Kalau masjid sekarang ini nggak bisa lagi. Kafarohnya dibersihkan. Jadi meludah, membuang ingus jangan di masjid.
Juga sering ya terjadi meludah di masjid, keluar masjid. Di jendela. Ya, di masjid meludahnya. Walaupun arah ludah tadi keluar masjid, itu kurang bagus. Kurang bagus. Keluarnya badan kita. Keluar badan kita ludah. Ya. Nah, itu Pak ya. Kalau orang Arab itu sering pakai tisu. Ada tisu di sakunya. Masuk lagi. Meludah, masuk lagi. Dengan tisu. Nah, ini ada hadis, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nas bil masajid. Tidak akan terjadi kiamat sehingga orang berbangga-bangga dengan masjid. Tak akan terjadi kiamat sehingga orang berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Nah, ini termasuk tanda kiamat, manusia berbangga-bangga dengan masjidnya. Mana masjid balik bagus. Insyaallah. Maka itu perhatian kita, di samping fisik masjid, amalan masjidnya lebih dikuatkan. Amalan masjidnya. Fisik masjid bagus diperhatikan. Jangan ada masjid besar tapi WC 2 cuma. Masjid besar, WC-nya 2 cuma, ya Allah. Kalau di Pakistan tuh, di Pakistan masjid kecil WC banyak. Masjid kecil WC banyak. WC. Maka itu orang-orang, karena apa? Orang-orang sering datang ke masjid. Masjid di Pakistan tuh 5 waktu ramai terus. 5 waktu ramai terus. Orang-orang ke masjid. Karena di kita ini orang jarang ke masjid, maka cukup 2 WC cuman. Cukup 2 WC deh. Bukan salah orang masjid ya, salah semua masyarakat. Ya. Kemudian WC di Indonesia ini dibuat WC berdiri lagi. WC berdiri kayak hotel-hotel kayak di bandara-bandara tuh. WC berdiri di masjid itu. Sebaiknya WC duduk ya, sebagai tempatnya. Jangan disediakan WC berdiri. Satu adalah larangan dalam Islam, larangan kencing berdiri. La tabulanna qa'iman. Jangan kalian kencing berdiri, kata Nabi. Larangan. Yang kedua, kencing berdiri tadi tidak aman daripada najis. Ma'umirtu bitasydidil masajid, kata Nabi. Nah, ini dari Ibnu Abbas, aku tidak diperintahkan untuk membaguskan masjid. Nabi mengatakan, aku tak diperintahkan untuk membangun atau membaguskan masjid. Masya Allah. Jadi apa hukum membangun masjid? Hukum membaguskan masjid boleh, tak dilarang. Ya, tak dilarang. Bagus. Harta kita habis untuk membangun masjid, boleh. Dihargai oleh Allah. Man bana lillahi masjidah banallahu lahu baita fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah rumah untuk Allah, masjid, maka Allah bangun untuk dia sebuah rumah dalam surga. Insyaallah. Tapi ingat, jangan itu saja tujuan kita. Ada kisah Pak ya, di Arab satu orang kaya ingin bangun masjid. Dia bilang sama para pekerjanya itu, jangan ada yang menyumbang. Pokoknya saya enggak terima sumbangan siapapun. Maka bangunlah masjid. Setelah itu dia bermimpi. Terjadi kiamat, orang masuk ke rumah masing-masing. Di kiamat nih, dia lihat ada satu istana.
maka dia ingin masuk. Maka disegah oleh malaikat, tunggu dulu, hukumnya kau nih, kau belum lagi. Punya siapa nih? Punya wanita tua, punya wanita tua di sana. Apa amalan dia? Kata malaikat, bangun masjid. Bangun masjid. Terkejut dia. Dia bangun tidur. Dia tanya, ada wanita tua di situ nggak? Ada di situ. Miskin ya wanita tua tadi. Dia tanya, ibu bangun masjid? Tak ada, masjid nggak ada duit. Ternyata ketika membangun masjid dia tuh embernya apa namanya? Ember pegawai itu, ember yang bangun masjid itu pecah. Jadi tukang masjid tuh, tukang bangun tuh perlu ember untuk ngecor. Perlu ember untuk ngecor. Ibu tadi lewat, pakai ember saya aja, pakai ember saya aja. Dipinjami ember oleh ibu itu untuk ngecornya. Maka satu ember itu saja dibalas oleh Allah dengan istana dalam surga. Satu ember itu saja dia sedekahkan, dibalas oleh Allah sebuah istana dalam surga. Itu besarnya pahala bangun masjid, Pak. Masya Allah. Semoga Allah mengabulkan cita-cita kita ya. Semua kita punya cita-cita, semua kita bangun masjid. Masya Allah. Uridat alayya ujur ummati hatta qadha yukhrija rajul minal masjid. Diperlihatkan kepada saya pahala-pahala umatku sehingga aku melihat satu kotoran dibuang dari masjid. Itu pahala besar. Satu sampah dibuang dari masjid, itu pahala, kata Nabi. Akan dihadapkan kepada Nabi pahala-pahala umat Rasulullah. Di antara pahala tadi adalah kotoran yang dibuang dari masjid. Masya Allah. Jadi hati-hati kita kalau jenggot gini kan di masjid jatuh sehingga dia tak terambil lagi, termasuk motor di masjid. Ini kuku, lepas kuku kita lepas di masjid, jatuh di masjid, termasuk motori masjid. Mobil lepas tainya kan di masjid, termasuk motori masjid. Itu dilarang. Hati-hati ya. Ibas baju kita ada kotoran, pas ngipasnya jatuh di masjid, hati-hati. Jadi kita disuruh membersihkan masjid, bukan disuruh untuk mengotori masjid. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Nabi mengatakan, apabila kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Setelah apa namanya? Tahiyatul masjid. Imam Syafi'i mengatakan sholat tahiyatul masjid sunnah di setiap saat. Setiap kali masuk masjid sunnah sholat tahiyatul masjid, walaupun waktu-waktu yang makruh, waktu yang haram. Setelah subuh masuk masjid masih sunnah tahiyatul masjid. Setelah asar masuk masjid sunnah tahiyatul masjid. Waktu zawal masuk masjid sunnah tahiyatul masjid. Setiap kali masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid. Sunnah tadi lepas, hilang kalau sudah duduk. Kalau kita sudah duduk dengan sengaja. Kalau kita masuk masjid duduk terlupa. Kalau masanya masih pendek, maka masih boleh berdiri lagi, sholat 2 rakaat. Kalau masanya pendek, kalau kita lupa. Tapi kalau masanya panjang, hilang. Kalau sudah lama duduknya 5 menit, oh ingat, aku belum dari masjidnya, dah hilang. Ya, itu sunnah tahiyatul masjid di setiap kali masuk masjid, kapan waktunya.
Waktu tadi lepas kalau sudah duduk dengan sengaja. Kalau tanpa sengaja dilihat. Kalau masih sebentar masih boleh sholat 2 rakaat. Kalau sudah lama maka hilang masa itu. Taklim mulai. Kita baru masuk masjid. Apakah kita sholat 2 rakaat atau masuk taklim? Hah? Kalau melihat tingginya pahala, besarnya amalan, langsung duduk taklim. Langsung duduk dalam taklim. Karena pahala duduk taklim lebih besar ketimbang pahala sholat sunat. Tapi kalau seorang itu masih sholat 2 rakaat juga, tak masalah juga. Tidak apa, biarkan sholat 2 rakaat. Tidak dibilang dia enggak adab dengan majelis. Ya, kenapa? Karena Nabi sedang khutbah. Nabi sedang khutbah, sahabat baru masuk masjid. Maka Nabi itu tegur dia. Sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Berdiri sholat 2 rakaat. Berdiri sholat 2 rakaat, maka dia sholat 2 rakaat. Nabi sedang khutbah. Jadi tidak dibilang orang itu tidak hormat kepada majelis. Insyaallah. Tapi ada jawabannya tuh. Nabi sedang khutbah, Nabi suruh sahabat sholat, ada jawabannya. Ya, mata Hanafi mengatakan karena sahabat tadi miskin, bajunya cuma camping. Nabi suruh dia sholat supaya yang lain lihat. Yang lain lihat saudara kamu nih. Miskin, cuma camping bajunya, masih ke masjid. Maka setelah itu banyak sedekah pada dia. Banyak sedekah tertuju pada dia. Masya Allah. Kalau kita masuk masjid, orang sudah azan, tahiyatul masjid, salat qobliyah. Kalau tahiyatul masjid dulu, kebanyakan qomat cepat, langsung qomat orang. Kita belum qobliyah. Apakah qobliyah atau tahiyatul masjid dulu? Kalau waktunya panjang, waktu qomatnya panjang, bagus dipisah. Bagus dipisah. Tahiyatul masjid dulu, baru qobliyah. Tapi kalau waktu qomatnya pendek, atau kita nggak tahu qomat kapan, takut ketinggalan, kita ringkas 2 rakaat saja, maka caranya sholat qobliyah 2 rakaat, tapi hati berniat untuk tahiyatul masjid juga. Sehingga 2 rakaat dapat 4 rakaat. Dapat tahiyatul masjid, dapat qobliyah zuhur. Itu nama tadakhul amal. Amal saling masuk. Amal saling masuk. Maka orang yang alim yang mengetahui amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Amal sedikit tapi pahalanya banyak. Dia 2 rakaat tapi niatnya tahiyatul wudu, tahiyatul masjid, salat sunat safar, salat sunat qobliyah zuhur. 4 sholat dengan 2 rakaat. Nah, itu Pak ya. Itu orang alim. Diperbolehkan tadakhul amal. Tapi untuk tadakhul amal perlu kita mengetahui mana yang 4 ini yang besar. Tahiyatul wudu, tahiyatul masjid, salat qobliyah dengan hajat misalnya. Mana 4 ini yang paling besar? Qobliyah. Maka niatnya qobliyah, tapi di hati ada ke-4 ini. Maka mendapatkan pahala 4-4-nya. Itu Pak ya. Yang kedua, boleh enggak khatib menegur anak-anak diam? Boleh enggak khatib menegur anak-anak diam? Boleh. Jangan anak orang besar boleh. Diam, boleh. Khatib bebas. Selama dia orang nahi mungkar boleh. Ada orang-orang ribut berdua, diam Pak. Boleh. Bahkan selain khatib boleh enggak? Selain khatib, kita mendengar khutbah, anak ribut, diam. Katakan walaulah janganlah menyuruh kalian diam walaupun dengan perkataan diamlah. Maka bersama berbicara, maka sia-sialah pahala Jumatnya. Boleh nggak Pak? Selain khatib menyuruh orang diam,
Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Jumatnya nggak batal. Jumatnya nggak batal. Dia hanya mengurangi pahala Jumat. Ini masyarakat banyak pandangan kan batal Jumatnya enggak batal. Jumat enggak batal. Pahalanya berkurang. Nah, itu cuma. Tapi dibandingkan apa? Kita lihat kalau saya nggak nyuruh diam, nganggur orangnya nih. Diamlah, diam dia. Maka kita kurangi pahala kita demi orang lain lebih khusyuk, lebih bagus lagi. Jadi intinya tak sakral betul, ya. Jumat itu tidak sakral. Bahkan khatib boleh minum. Boleh minum lagi khatib. Minum boleh. Itu Pak ya. Khatib boleh turun nggak? Turun dari khutbahnya. Boleh. Khatib boleh turun ada hajat, ada orang punya hajat, diturun hajat dia boleh. Nah kita nih karena dari kecil kita lihat Jumat itu sakral betul, sehingga yang anak-anak itu kita anggap nggak boleh. Boleh sebenarnya. Saya pernah lihat di Australia, khatib sholat Jumat pakai khutbah pakai terjemah. Pakai terjemah. Khatibnya bahasa Arab, terjemah bahasa Inggris. Ada dua orang kenal. Habis khutbah tadi, saya datangi orang itu. Dia ulama dari Lebanon. Syekh, apa ini? Baru sekali nih pakai terjemah Jumat. Saya bilang gitu kan. Akan dia bilang ini orang baru, orang baru dalam Islam. Diperbolehkan ya, diperbolehkan. Itu jawabannya. Insyaallah. Baru sekali saya melihat khutbah pakai terjemah. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.